Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ada Rizky Rahmadani dengan NIM 22024014097. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Nah, pertama kita akan mengenal e-commerce. Nah, e-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Gimana sih awal mulanya e-commerce? Nah, di sini seperti yang kita ketahui, e-commerce membutuhkan internet. Karena itu perkembangan e-commerce dibarengi dengan perkembangan internet. E-commerce pertama kali dilakukan dengan memanfaatkan Primitive Computer Network, yaitu EDI atau Electronic Data Interchange, yang bisa mengirimkan dokumen antar mesin yang ada pada perusahaan lain, dan pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1969 sampai 1970. Kita lanjut. Nah, ini sejarah e-commerce. Pada 1969 kemunculan internet pertama kali dikenal dengan ARPANET. 1969 pada tahun itu juga jaringan EDI diperkenalkan. Seperti yang tadi. Nah, lanjut 1979. Belanja online pertama kali diperkenalkan dengan menghubungkan internet yang dimodifikasi ke komputer dan telepon. 1980, Michel Aldrich memasarkan sistem belanja online ke berbagai negara dengan target pasar B2B. Selanjutnya 1982, Boston Computer Exchange. E-commerce pertama kali diperkenalkan dengan fungsi utama sebagai transaksi jual beli komputer bekas. 1989, CompuServe memperkenalkan Electronic Mall, di mana transaksi jual beli bisa dilakukan dengan lebih 100 orang penjual. Kita lanjut. Nah, selanjutnya perkembangan e-commerce di Indonesia. Kehadiran Indonet sebagai internet service provider di Indonesia menjadi cikal bakal dari terjadinya digitalisasi Indonesia, salah satunya dalam bidang e-commerce. Nah, pada 1996 muncullah di Viacom Intrabumi atau Gnet yang dianggap sebagai perintis jual beli online di Indonesia. Sejak 2010, salah satu e-commerce buatan Indonesia mulai berkembang hingga akhirnya e-commerce menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, baik sebagai konsumen maupun penyedia jasa. Nah, mengenal model bisnis e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan 7 model e-commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business. Model ini melibatkan transaksi antara dua bisnis. Contohnya sederhana yaitu perusahaan yang memproduksi bahan baku menjual produknya ke perusahaan lain. Kedua, B2C, business to customer. Model ini merupakan transaksi yang paling umum, yaitu penjual dengan pembeli. Contohnya ketika seseorang membeli sebuah produk ke toko. C2C atau customer to customer. Model ini melibatkan transaksi antara dua individu. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas ke toko online seperti Bukalapak atau eBay. Keempat, C2B, customer to business. Model bisnis ini di mana individu menawarkan produk atau layanan ke perusahaan. Contohnya itu freelance designer, fotografer independen, dan lain-lain. Yang kelima, B2A, business to administration. Model ini melibatkan transaksi antara bisnis dengan lembaga pemerintah atau administrasi publik. Contohnya yaitu pemerintah mengontrak perusahaan teknologi untuk menyediakan software sebagai sistem pajak online. Selanjutnya 6. C2E, customer to administration. Model ini melibatkan transaksi antara individu dengan lembaga pemerintah atau administrasi publik. Contohnya adalah seseorang membayar pajak secara online, pelapor kejadian, dan lain-lain. Selanjutnya O2O, online to offline. Model ini di mana bentuk transaksinya secara digital tetapi produk atau layanan bersifat offline. Contohnya seperti ketika seseorang memesan tiket pesawat secara online dan mengambil tiketnya di loket. Nah, selanjutnya tren dan tantangan e-commerce di era digital yang sekarang ini. Tren e-commerce di era digital.
Yang pertama, social commerce, penjualan langsung melalui media sosial. Kedua, live shopping, penjual melakukan siaran langsung untuk menjelaskan produk dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Ketiga, AI dan chatbot, otomatisasi layanan pelanggan dan rekomendasi produk. Nah, selanjutnya tantangan e-commerce di era digital. Yang pertama itu persamaan ketat. Banyaknya pemain e-commerce membuat persaingan semakin sengit, terutama di segmen harga dan layanan. Kedua, keamanan dan privasi. Nah, ancaman kebocoran data dan serangan cyber menjadi perhatian utama di keamanan dan privasi ini. Yang ketiga, logistik dan pengiriman. Tantangan dalam pengolahan rantai pasok, pengiriman cepat, dan pengambilan barang. Yang keempat, kepercayaan customer. Masalah seperti produk tidak sesuai di deskripsi, siapa tahu kita ditipu begitu. Nah, selanjutnya regulasi dan pajak. Nah, setiap negara memiliki aturan berbeda terkait pajak dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Yang selanjutnya, perubahan kebiasaan konsumen semakin selektif dan mengutamakan pengalaman belanja yang mulus dan nyaman. Itulah tantangan e-commerce di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai e-commerce. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.